Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Anastasia Tahir. Saya berkuliah di Universitas Iksan Gorontalo, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Jadi di tugas ini saya akan menjelaskan 4 program yang sudah saya buat, yaitu yang pertama menentukan bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Yang kedua, menghitung nilai indeks prestasi mahasiswa atau IPS. Dan yang ketiga, membuat array 2 dimensi. Yang keempat, membuat array 3 dimensi. Nah, pertama-tama kita akan membuat program menentukan bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Pertama, di sini saya tulis fungsinya terlebih dahulu, yaitu dengan def main. Kita bisa lihat di sini saya tuliskan def main. Nah, untuk menginisialisasi variabel untuk menyimpan bilangan terbesar dan terkecil, saya tuliskan di sini bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Kenapa di sini saya taruh non? Karena karena di sini belum ada nilainya, jadi saya tuliskan non. Nah, untuk membuat looping inputan, pengguna memasukkan beberapa bilangan, yaitu dengan menuliskan while true, seperti yang saya tuliskan ini, while true. Di sini saya tuliskan input user atau input, dan masukkan bilangan atau ketik stop untuk mengakhiri. Setelah itu, atau pengguna ingin menghentikan program, maka bisa mengetikkan stop. Untuk keluar dari looping tersebut, maka saya menuliskan break. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada break. Saya tuliskan try agar mengubah inputan dari yang masih string berubah menjadi integer. Nah, untuk mengonversi input menjadi bilangan, maka saya tuliskan di situ bilangan input user. Untuk membuat fungsi untuk menentukan bilangan terbesar dan terkecil, maka saya membuat fungsi if bilangan terbesar is known or bilangan paling besar bilangan terbesar. Nah, yang paling kecil saya samakan seperti yang bilangan terbesar. Bilangan terkecil saya samakan seperti bilangan yang terbesar. Perintahnya sama. Di situ saya tuliskan except value error. Kenapa saya tuliskan except itu? Yaitu jika kita salah menaruh bilangan atau numerik print dan saya menuliskan input tidak valid, silakan masukkan bilangan yang valid. Jadi di sini bisa mengetahui errornya. Nah, untuk membuat fungsi menampilkan hasil dari bilangan terbesar dan terkecil, maka saya menggunakan if bilangan underscore terbesar is not known and bilangan terkecil is not known. Jadi agar bilangan tidak kosong, maka kita cetak dengan print. Nah, di sini bisa dilihat print f bilangan terbesar dalam kurung bilangan underscore terbesar. Nah, untuk yang bilangan terkecil saya samakan seperti bilangan terbesar. Kenapa di sini saya menuliskan fungsi else? Yaitu untuk ketika fungsi if bernilai false, maka fungsi else yang akan menjalankan program. Nah, setelah itu saya print jika ada bilangan yang dimasukkan, tidak ada bilangan yang dimasukkan. Untuk perintah menjalankan programnya, yaitu dengan if name. Nah, di sini underscore-nya harus ada 2. Kalau jika tidak 2, maka dia akan error. Nah, kita lihat apakah dia berjalan dengan benar dan tidak error. Kita lihat outputnya. Nah, kita sudah lihat outputnya. Outputnya di sini berjalan ya. Jadi tinggal kita mengisi bilangan sesuai dengan apa yang kita isi. Di sini saya isi 30.
45, 10, dan 80. Nah, setelah itu saya akan mengakhiri. Di sini kita mengetikkan stop. Jadi di sini dia bisa mengetahui bilangan terbesar yang mana, bilangan terkecil yang mana. Nah, bilangan terbesarnya itu 80 dan bilangan terkecilnya 10. Untuk program yang kedua, yaitu menghitung nilai indeks prestasi mahasiswa atau IPS. Yang pertama, di sini saya menuliskan def hitung IPS. Fungsinya yaitu def. Yang pertama-tama langsung saja bisa lihat di sini fungsinya yaitu def. Di sini saya menuliskan fungsinya terlebih dahulu. Def hitung IPS. Nah, setelah saya tuliskan fungsinya, saya mengetik print dan menampilkan judulnya, yaitu print program hitung nilai IPS mahasiswa. Setelah itu menambahkan inputan jumlah mata kuliah. Nah, saya tuliskan di sini jumlah mata kuliah sama dengan input masukkan jumlah mata kuliah. Dan nilai numeriknya A titik 2 90,0, B 80,0, C 70,0, D 60,0. Nah, membuat inisialisasi untuk total nilai nanti di akhir akan ditambahkan sesuai dengan nilai yang diinputkan. Maka saya tuliskan di sini 0, total nilai 0. Nah, di sini saya tuliskan for i in range 1 jumlah mata kuliah tambah 1. Yaitu perulangan loopingan. Nah, perulangan loopingan ini berjalan sampai jumlah mata kuliah yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan 4, maka loopingannya akan berulang sampai 4 kali. Setelah itu saya tuliskan nilai mata kuliah sama dengan input F masukkan nilai mata kuliah ke I. Saya tuliskan upper. Nah, upper ini adalah agar inputan yang kita masukkan misalnya B kecil atau A kecil, maka dia akan mencocokkan dengan apa yang kita sudah tuliskan tadi agar tidak error. Nah, untuk mendeteksi fungsi ketika nilai mata kuliah tidak ada di program atau yang tidak ada saya tuliskan, maka di sini saya tulis while nilai MK not in nilai numerik, print nilai tidak valid, masukkan A, B, C atau D. Nilai mata kuliah sama dengan input F masukkan nilai mata kuliah. Di sini saya tuliskan seperti yang di atas di sini. Sama ya. Lihat. Nah, untuk menambahkan total dari nilai mata kuliah yang sudah dikonversikan dari nilai numerik, maka saya tuliskan di sini total nilai tambah sama dengan nilai numerik dalam kurung nilai mata kuliah. Untuk menghitung dari nilai IPS yang sudah diketikkan tadi, maka di sini saya tuliskan IPS sama dengan total nilai bahagi jumlah mata kuliah. Setelah itu kita print nilai IPS yang sudah kita hitung tadi. Kenapa di sini saya tuliskan 2F? Agar bilangannya dipastikan desimal. Jadi ada 2 bilangan yang ditampilkan. Nah, untuk perintah untuk menjalankan programnya yaitu hitung underscore IPS dalam kurung untuk kurung. Nah, kita lihat apakah programnya berjalan atau tidak error. Nah, di sini dia memerintahkan memasukkan jumlah mata kuliah.
Nah, saya akan memasukkan 4 mata kuliah seperti yang saya bilang tadi. Yang saya tuliskan tadi, for E in range 1 jumlah mata kuliah tambah 1, yaitu untuk perulangan loopingan. Jika misalnya pengguna ingin memasukkan 7, maka loopingannya akan berulang 7 kali. Masukkan mata kuliah 7 atau 4 atau berapapun itu, maka dia akan sama seperti apa yang sudah dimasukkan tadi. Nah, di sini saya memasukkan jumlah mata kuliah 4. Masukkan nilai mata kuliah yang pertama A, dan mata kuliah yang kedua B. Masukkan nilai mata kuliah yang ketiga C, dan masukkan nilai mata kuliah keempat, yaitu D. Nah, kita lihat di sini nilai IPS Anda adalah 2,50. Ini berjalan ya, berhasil. Nah, kita lihat di sini outputnya berhasil. Jadi nilai IPS Anda adalah 2,50. Nah, kita lanjut untuk membuat program yang ketiga, yaitu membuat array 2 dimensi. Di sini kita lihat di sini saya menuliskan fungsinya, yaitu import numpy asnp. Numpy ini yaitu untuk memudahkan membuat program 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Memudahkan untuk membuat program 2 array atau 3 array. Nah, setelah itu membuat array 2 dimensi. Saya tuliskan array 2D sama dengan np array. Nah, untuk np sendiri ini yaitu untuk menyederhanakan fungsi-fungsi dari numpy. Maka saya tuliskan di sini np array. Nah, kita buat bloknya. Atau kita buat di sini saya tuliskan 10, 20, 30, 40, 50 dan 60, 70, 80, 90. Jika kita print maka yang muncul adalah ini 3 ini. Jika kita menjalankan programnya dengan print, maka di sini saya tuliskan print array 2 dimensi. Saya menuliskan print array 2 dimensi. Nah, di sini printnya akan menampilkan seluruh array yang saya tuliskan ini. Kita lihat apakah berjalan, tidak error. Nah, kita lihat programnya berjalan sama seperti apa yang saya tuliskan tadi. Nah, yang ketiga, saya membuat array 3 dimensi. Fungsinya sama seperti saya membuat array 2 dimensi tadi, yaitu import numpy asnp. Untuk membuat array 3 dimensi, kita membuat 3 blok. Array 3D sama dengan np array. Di sini saya tuliskan ABC sampai R ya. Ini blok pertama, ini blok kedua, dan ini blok ketiga. Setelah itu saya menuliskan print untuk menampilkan seluruh array. Nah, jadi sebentar outputnya maka akan muncul 3 blok ini, karena saya print array 3 dimensi. Nah, untuk mengakses elemen tertentu, maka saya tuliskan print nilai elemen array 2,0,1, yaitu nilai elemen arraynya nanti akan bernilai n. Di sini saya menuliskan 2,0,1. Nah, yang muncul di sini adalah nilai n. Nah,
setelah itu sini untuk menampilkan seluruh arraynya saya tuliskan di sini yaitu print array 3 dimensi. Maka outputnya sebentar itu akan muncul 3 blok ini. Nah, untuk mengakses elemen tertentu atau saya akan mengakses elemen yaitu dengan print. Ini yang saya tuliskan print nilai elemen array. Saya tuliskan 2, 0, dan 1. Kenapa saya tuliskan 2, 0, dan 1? Itu yang sebentar yang muncul itu blok kedua. Tidak. Nah, saya akan mengakses elemen yang saya mau, yaitu setelah itu saya akan mengakses elemen itu dengan print nilai elemen array. Saya tuliskan di sini 2, 0, 1, yaitu kenapa 2, 0, 1, dan sebentar akan munculnya n ini. Tapi nanti kita lihat apakah dia berjalan atau tidak. Nah, untuk 2,0,1 itu yaitu ini kan ada 3 blok ini 3 blok. Jadi dihitungnya dari yang blok pertama ini dihitungnya 0, dan ini 1, ini 2. Saya mengambil blok kedua baris pertama, blok kedua ini ya, dan baris pertama ini M, N, O, dan kolom kedua. Nah, seharusnya yang muncul sebentar N jika outputnya berjalan atau tidak error. Langsung saja kita jalankan. Nah, kita lihat di sini yang saya tuliskan print array 3 dimensi, yaitu ini dari blok pertama sampai blok ketiga. Nah, ini yang ditampilkan. Nah, untuk nilai elemennya yaitu sudah benar ya. Di sini yang muncul yaitu n. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.